Di sebuah daerah pedalaman Jawa, ada proyek pembangunan jalan tol yang sudah bertahun-tahun tak kunjung selesai. Jalan itu sebenarnya direncanakan sebagai jalur penghubung utama antara kota dan kawasan industri baru. Namun setiap kali proyek dimulai, selalu ada kecelakaan yang tak masuk akal. Awalnya, orang mengira ini hanyalah kelalaian kerja biasa. Tapi lama-kelamaan, kejadiannya terlalu sering dan terlalu aneh untuk sekadar disebut musibah. Pernah ada alat berat yang tiba-tiba kehilangan kendali, menabrak tenda pekerja, dan menewaskan 3 orang seketika. Padahal alat itu dalam kondisi baik dan operatornya tidak pernah melakukan kesalahan. Pernah juga ada seorang pekerja yang tiba-tiba hilang di malam hari saat lembur. Esok paginya, yang ditemukan hanyalah helmnya yang tergeletak di pinggir galian, tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Yang paling mengerikan, setiap kali ada korban, selalu terdengar suara gamelan samar-samar dari arah bukit dekat proyek. Warga desa sekitar sudah lama memperingatkan, tanah yang dijadikan proyek itu bukan tanah biasa. Dulunya, di sana berdiri sebuah pemakaman kuno dan tempat pesugihan. Konon, banyak orang kaya zaman dulu yang datang ke sana untuk meminta kekayaan, tapi harus menumbalkan nyawa. Mandor proyek, Pak Rahmat, awalnya menganggap semua itu hanya tahayul. Ia orang kota, terbiasa dengan logika. Namun semakin hari, kejadian-kejadian aneh semakin sulit dijelaskan. Lampu sorot proyek sering mati sendiri tepat tengah malam. Kamera CCTV kadang menangkap bayangan hitam melintas cepat, padahal tidak ada siapapun di sana. Para pekerja mulai ketakutan, sebagian memilih pulang dan tidak kembali. Pak Rahmat mendapat tekanan dari atasan. Jalan tol ini proyek besar, tak boleh gagal. Ia diminta mencari solusi apapun agar pembangunan bisa terus berjalan. Dengan terpaksa, ia menemui kepala desa untuk meminta saran. Kepala desa, seorang pria tua yang penuh wibawa, hanya menghela napas panjang. Saya sudah bilang sejak awal, Pak, tanah itu angker. Dulu, di sana ada makam para korban tumbal pesugihan. Mereka mati bukan dengan tenang, arwahnya masih gentayangan. Pak Rahmat terdiam, merasa tak nyaman mendengarnya. Tapi kalau proyek ini gagal, saya juga yang disalahkan. Apa tidak ada cara untuk menenangkan mereka? Kepala desa menatap tajam. Ada, tapi harus ada tumbal. Jalan itu tidak bisa dibangun tanpa memberi persembahan. Setidaknya 1 nyawa manusia. Perkataan itu membuat bulu kuduk Pak Rahmat meremang. Ia menolak percaya begitu saja. Namun malam itu, ia tak bisa tidur. Suara gamelan samar-samar terdengar di telinganya, padahal ia sedang berada di mes proyek yang cukup jauh dari bukit. Saat mencoba menutup mata, ia seperti melihat bayangan sosok tinggi hitam berdiri di sudut kamar, menatapnya tanpa wajah. Keesokan harinya, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Sebuah truk pengangkut material tiba-tiba terguling tanpa sebab. Supirnya meninggal di tempat, tubuhnya remuk tak berbentuk. Beberapa pekerja saksi mata bersumpah melihat sosok wanita berambut panjang melintas di depan truk tepat sebelum kecelakaan. Sejak itu, rasa takut di lokasi proyek semakin menjadi-jadi. Beberapa pekerja langsung berhenti. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang benar-benar butuh uang dan tak punya pilihan lain. Pak Rahmat akhirnya tak tahan lagi. Ia diam-diam menemui seorang paranormal yang terkenal di daerah itu. Seorang dukun tua bernama Mbah Joyo. Mbah Joyo hanya tertawa kecil saat mendengar ceritanya. Kamu sudah mengganggu tempat mereka. Mereka tidak akan tenang kalau tidak diberi makan. Jalan tol itu bukan jalan biasa. Itu jalan yang menembus tanah para roh gentayangan. Mau tak mau, harus ada persembahan. Pak Rahmat merasa sesat. Jadi, maksudnya, tumbal, nyawa manusia. Mbah Joyo mengangguk pelan. Kalau tidak, korban akan terus jatuh. Bahkan bisa lebih parah, bukan hanya pekerja, tapi siapapun yang lewat sana akan celaka. Malam itu, Pak Rahmat duduk sendirian di mes. Kepalanya penuh pikiran. Ia mulai mempertanyakan, apakah benar ia harus mengorbankan 1 orang demi menyelamatkan banyak nyawa? Atau sebaliknya, membiarkan arwah itu terus mengambil korban secara acak? Di luar kamar, suara gamelan samar kembali terdengar. Angin malam berhembus kencang. Dan di kejauhan, di bukit yang gelap, terlihat sekilas bayangan sosok tinggi besar berdiri diam, menatap ke arah proyek. Sejak pertemuannya dengan Mbah Joyo,
Hati Pak Rahmat tidak pernah tenang. Paranormal itu menatapnya dengan mata kosong, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Kalau kau tidak memilih satu tumbal, mereka akan memilih sendiri, kata Mbah Joyo sebelum pergi. Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepala Pak Rahmat. Hari-hari berikutnya, proyek jalan tol itu semakin kacau. Meski para pekerja sudah berhati-hati, kecelakaan tetap terjadi. Satu orang terjatuh ke dalam galian yang dalamnya lebih dari 5 meter. Anehnya, saat tubuhnya diangkat, kepalanya sudah terpelintir ke arah yang tak wajar, padahal jatuhnya tidak terlalu tinggi. Yang paling mengerikan terjadi pada malam Jumat Kliwon. 2 pekerja yang lembur mendadak menghilang. Saat dicari, mereka ditemukan keesokan paginya dalam keadaan mengenaskan. Tubuh mereka kaku, mata melotot, mulut menganga seperti sedang berteriak ketakutan. Tak ada luka sedikit pun, tapi jelas mereka mati dalam keadaan trauma luar biasa. Kabar itu membuat para pekerja semakin ketakutan. Beberapa di antaranya langsung berhenti kerja, pulang ke kampung halaman tanpa menunggu gaji. Yang tersisa hanya sedikit, dan mereka pun mulai resah. Pak Rahmat semakin terpojok. Atasan menelpon hampir setiap hari, menanyakan kapan proyek ini selesai. Jika gagal, karirnya akan hancur. Namun, jika ia terus memaksa tanpa melakukan apa-apa, korban akan terus berjatuhan. Malam itu, ia duduk sendirian di mes proyek. Hujan turun deras, suara petir sesekali menyambar. Di meja, ada secarik kertas berisi nama-nama pekerja. Pandangannya kosong. Kata-kata Mbah Joyo terus terngiang. Pilih satu tumbal, agar yang lain selamat. Tangannya gemetar. Bagaimana mungkin ia menentukan siapa yang harus mati? Tapi tiba-tiba ia teringat pada salah satu pekerja bernama Jaya. Pemuda itu pendatang baru, tak punya keluarga, tak punya siapa-siapa. Sejak datang ke proyek, ia sering berkata bahwa hidupnya sudah tak berarti, hanya mencari uang untuk makan. Hatinya berkecamuk. Jika harus ada yang dikorbankan, bukankah lebih baik seseorang yang tidak akan dicari siapapun? Pikirnya dengan rasa bersalah. Malam itu, Pak Rahmat kembali menemui Mbah Joyo. Sang dukun hanya tersenyum tipis. Kalau sudah ada yang dipilih, bawa dia ke lokasi galian paling dalam. Biarkan dia di sana, roh-roh itu akan mengambilnya sendiri. Pak Rahmat pulang dengan wajah pucat. Hatinya benar-benar kacau. Namun semakin ia ragu, semakin sering kejadian mengerikan terjadi. Suara gamelan malam makin sering terdengar. Sosok-sosok bayangan mulai terlihat di sekitar proyek. Bahkan di mes, beberapa kali ia melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di sudut kamar, menatapnya. Akhirnya, dengan berat hati, ia memanggil Jaya malam itu. Ia berpura-pura ada pekerjaan lembur penting yang harus dicek di area galian. Jaya yang polos hanya mengangguk, tanpa curiga sedikit pun. Hujan turun rintik-rintik. Langit mendung gelap, hanya ada cahaya lampu sorot yang redup. Mereka berdua berjalan menuju galian terdalam di proyek itu. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Sesampainya di sana, Pak Rahmat berhenti. Jaya melihat sekeliling, kebingungan. Pak, memangnya kita mau kerja apa di sini malam-malam begini? Tanyanya. Pak Rahmat tak sanggup menjawab. Dadanya sesak. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Lampu sorot bergetar lalu mati seketika. Suasana gelap gulita. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan yang pelan tapi mencekam. Jaya panik. Pak, lampunya mati. Pak, kita balik aja. Namun sebelum ia sempat bergerak, suara aneh seperti desir napas banyak orang terdengar mengelilingi mereka. Dari dalam galian, muncul kabut hitam yang perlahan membentuk bayangan manusia. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong terlihat samar di antara kabut itu. Jaya menjerit. Apa itu, Pak? Tolong. Pak Rahmat terpaku, tak bisa bergerak. Kakinya lemas. Dalam hitungan detik, bayangan-bayangan itu meraih Jaya. Pemuda itu ditarik ke arah galian, tubuhnya terangkat ke udara lalu menghilang dalam kabut hitam. Suaranya menggema, jeritan terakhir yang begitu memilukan. Saat kabut menghilang, suasana kembali sunyi. Lampu sorot menyala kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Pak Rahmat berdiri di sana, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tak ada jejak Jaya. Seolah ia tak pernah ada. Malam itu, Pak Rahmat pulang dengan langkah gontai. Perasaan bersalah menggerogoti hatinya.
Tapi anehnya, sejak hari itu, pembangunan jalan tol berjalan lancar. Tidak ada lagi kecelakaan, tidak ada lagi pekerja yang hilang. Semua seperti kembali normal. Namun malam-malam berikutnya, Pak Rahmat mulai dihantui mimpi buruk. Ia selalu melihat Jaya berdiri di ujung ranjang, tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan matanya menatap penuh amarah. Kadang ia mendengar suara lirih berbisik di telinganya. "Kenapa, aku, yang kau pilih?" Dan setiap kali ia menatap ke cermin, di belakangnya selalu tampak bayangan Jaya berdiri, menunggu. Sejak malam itu, proyek jalan tol yang dipimpin Pak Rahmat berjalan lancar. Tidak ada lagi kecelakaan aneh, tidak ada lagi pekerja yang hilang. Para pekerja merasa lega dan mulai percaya bahwa kutukan di lokasi itu sudah berakhir. Namun hanya Pak Rahmat yang tahu bahwa semua itu tidak benar-benar hilang, hanya ditunda dengan satu tumbal. Pak Rahmat berusaha melupakan apa yang terjadi pada Jaya. Ia membenamkan diri dalam pekerjaan, sibuk mengurus material dan jadwal pembangunan. Tapi setiap malam, saat ia sendirian di mes proyek, rasa bersalah itu datang kembali seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Mimpi buruk mulai mengganggu tidurnya. Dalam mimpinya, ia melihat Jaya berdiri di tengah jalan tol yang belum selesai. Wajahnya pucat dengan mata kosong. Bibirnya bergerak, berbisik lirih. "Kenapa aku, Pak? Kenapa bukan orang lain?" Kadang ia terbangun di tengah malam, mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Saat ia mengintip, lorong mes kosong. Tapi ia tahu betul ada yang berjalan melewatinya. Bahkan beberapa kali ia merasa ada seseorang duduk di sudut kamar, meski tak terlihat siapapun. Suatu malam, Pak Rahmat memberanikan diri mengintip CCTV proyek yang dipasang di area galian terdalam, tempat Jaya menghilang. Ia memundurkan rekaman ke malam kejadian, berharap menemukan sesuatu. Namun yang ia lihat malah membuat darahnya membeku. Dalam rekaman itu, Jaya terlihat berdiri di sampingnya, gelisah. Lalu kabut hitam muncul dari dalam galian, membentuk sosok-sosok menyeramkan. Bayangan hitam meraih Jaya, mengangkatnya ke udara. Tapi yang paling mengerikan, ada satu sosok tinggi besar berdiri di belakang Pak Rahmat. Sosok itu tanpa wajah, hanya berupa siluet hitam dengan tangan panjang yang merangkul bahunya. Pak Rahmat mematikan rekaman itu. Tangannya gemetar. Ia sadar, arwah di sana tidak hanya mengambil Jaya, mereka juga menandai dirinya. Meski begitu, hari-hari di proyek berjalan seperti biasa. Hingga 1 bulan kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi lagi. Awalnya kecil, alat berat yang tiba-tiba mati meski mesinnya normal. Material pembangunan hilang begitu saja. Lalu, salah satu pekerja mengaku mendengar suara seseorang memanggil namanya dari arah galian. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun, tapi ia melihat jejak kaki basah mengarah ke mes. Puncaknya terjadi pada malam lembur. Seorang pekerja bernama Sarman tiba-tiba menjerit ketakutan di area proyek. Teman-temannya berlari menghampiri, tapi terlambat. Sarman jatuh terjerembab ke galian, dan saat diangkat, tubuhnya kaku seperti batu. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar seolah ia sempat melihat sesuatu yang mengerikan. Tidak ada luka, tapi jelas ia mati ketakutan. Kejadian itu mengguncang semua orang. Para pekerja mulai bisik-bisik lagi tentang kutukan jalan tol. Mereka bilang tumbal yang diberikan belum cukup. Jalan itu masih lapar. Pak Rahmat panik. Ia segera menemui Mbah Joyo lagi. Sang dukun hanya tertawa kecil dengan suara serak. "Aku sudah bilang, jalan itu tidak cukup hanya 1 tumbal. Roh-roh di sana haus, mereka akan terus meminta. Sekali kau memberi, mereka akan selalu menagih." Pak Rahmat merasa tubuhnya melemas. "Jadi, aku harus memberi tumbal lagi." Mbah Joyo mengangguk perlahan. "Kalau tidak, korban akan terus jatuh. Mereka akan mengambil siapa saja yang ada di dekat jalan itu. Mau tidak mau, harus ada lagi yang kau serahkan." Pak Rahmat terdiam. Ia merasa terjebak. Dulu ia memilih mengorbankan Jaya demi menyelamatkan banyak nyawa. Tapi ternyata, itu hanya awal. Jalan tol ini tidak akan pernah kenyang. Sejak hari itu, Pak Rahmat hidup dalam ketakutan. Setiap malam ia dihantui mimpi buruk. Ia selalu melihat Sarman dan Jaya berdiri di ujung ranjangnya, menatap dengan mata hampa. Kadang terdengar suara gamelan lirih dari arah bukit, semakin lama semakin jelas.
Bahkan siang hari pun tidak membuatnya tenang. Suatu sore, saat ia mengecek lokasi proyek, ia merasa ada yang mengikutinya. Saat menoleh, ia melihat sekilas sosok Jaya berdiri di tepi jalan tol, wajahnya pucat, pakaiannya kotor penuh lumpur. Sosok itu hanya menatapnya lama, lalu menghilang. Pak Rahmat mulai kehilangan akal. Ia takut jika para pekerja tahu kebenaran, mereka semua akan kabur. Tapi ia juga tak sanggup lagi menanggung beban ini sendirian. Malam itu, ia duduk termenung di mes, menatap daftar nama pekerja yang masih tersisa. Jemarinya gemetar. Ia harus memilih lagi, tapi semakin lama ia menatap daftar itu, semakin banyak suara-suara berbisik di telinganya. Suara itu terdengar seperti berasal dari tanah, berat dan menyeramkan. Pilih, atau kami akan memilih. Dan untuk pertama kalinya, Pak Rahmat merasa dirinya bukan lagi manusia sepenuhnya. Ia merasa seperti alat, perantara antara dunia hidup dan dunia yang kelaparan. Ia tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, tidak akan berhenti di sini. Sejak kematian Sarman yang misterius, suasana proyek kembali mencekam. Para pekerja yang tersisa mulai ketakutan. Beberapa memilih kabur malam itu juga, tak peduli gaji yang belum dibayar. Yang bertahan hanyalah mereka yang benar-benar terdesak kebutuhan, meski rasa takut menghantui setiap langkah. Pak Rahmat semakin terpojok. Ia tahu, arwah-arwah yang mendiami tanah itu meminta lebih. Tumbal Jaya ternyata tidak cukup untuk menenangkan mereka. Kejadian ini seolah menjadi siklus. Jalan tol itu lapar, selalu lapar. Di tengah keputusasaan, Pak Rahmat kembali menemui Mbah Joyo. Dukun tua itu hanya menggeleng pelan sambil menatapnya tajam. Aku sudah bilang sejak awal, kata Mbah Joyo dengan suara serak. Sekali kau memberi, mereka akan terus menagih. Jalan ini bukan sekadar jalur biasa, ini jalur yang menembus tanah mereka. Setiap kali kau membangunnya, kau membangunkan mereka. Pak Rahmat meremas kepalanya. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya terus memberi tumbal, ini tak akan pernah selesai. Tapi kalau saya berhenti, mereka akan mengambil korban acak. Mbah Joyo menatapnya lama, lalu berkata pelan. Kau sudah terikat, nak. Kau sudah menandatangani perjanjian tanpa sadar. Sekarang kau bagian dari mereka. Kalau kau tak sanggup memberi, maka kau sendiri yang akan diambil. Kalimat itu membuat bulu kuduk Pak Rahmat meremang. Ia pulang dalam keadaan kacau. Malam itu, ia duduk sendirian di mes, menatap daftar nama pekerja lagi. Jemarinya gemetar, napasnya berat. Ia tidak sanggup memilih. Namun entah mengapa, suara-suara berbisik di telinganya semakin keras. Pilih, atau kami yang memilih. Saat ia menutup mata, ia melihat bayangan Jaya dan Sarman berdiri di lorong mes. Mereka memandangnya dengan mata kosong, namun senyumnya dingin, seperti mengajak bergabung. Pak Rahmat terlonjak ketakutan. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh makin sering terjadi. Lampu sorot proyek sering padam tiba-tiba meski cuaca cerah. Material bangunan hilang begitu saja, meninggalkan jejak kaki basah yang tak jelas asalnya. Malam hari, para pekerja mendengar suara langkah kaki di atap mes, tapi saat diperiksa, tak ada siapapun. Puncaknya terjadi ketika salah satu alat berat, ekskavator raksasa, bergerak sendiri saat tengah malam. Tak ada operator, tapi mesin itu menyala dan mengarah ke tenda para pekerja. Untung beberapa orang sempat melompat menyelamatkan diri. Namun satu pekerja tertimpa dan tewas di tempat. Tubuhnya hancur, tapi yang paling mengerikan adalah ekspresi wajahnya. Bukan ketakutan, tapi seolah sedang melihat sesuatu yang memanggilnya. Setelah kejadian itu, hampir semua pekerja mengundurkan diri. Hanya tersisa segelintir orang. Bahkan kepala desa pun mendatangi Pak Rahmat dan memperingatkan agar proyek ini dihentikan. Tuan, sudah cukup. Jangan lanjutkan. Ini bukan tanah biasa. Mereka tidak akan pernah membiarkan jalan itu berdiri. Tapi atasan Pak Rahmat tak mau mendengar alasan apapun. Jalan tol harus selesai. Ada banyak uang yang terlibat, banyak kepentingan. Aku tidak peduli caramu, Rahmat. Pokoknya proyek ini selesai, titik. Begitu suara keras yang ia dengar lewat telepon. Pak Rahmat seperti terjebak di dua dunia. Ia tahu manusia di sekitarnya tidak akan mengerti. Tapi ia juga tahu arwah-arwah itu tak akan berhenti. Akhirnya,
Ia membuat keputusan mengerikan. Ia memilih satu lagi pekerja untuk dijadikan tumbal. Kali ini ia tak mau melakukannya sendiri. Ia mengajak dua pekerja lain ke galian terdalam, pura-pura mengecek tanah yang longsor. Saat malam tiba, seperti sebelumnya, kabut hitam perlahan muncul dari galian. Suara gamelan lirih terdengar, disusul desir napas panjang yang menakutkan. Sosok-sosok gelap muncul di sekeliling mereka, mata mereka kosong, wajah mereka pucat. Pekerja yang dijadikan tumbal menjerit ketakutan. "Pak, apa ini? Tolong, tolong, Pak!" Pak Rahmat hanya bisa mundur, tubuhnya kaku. Sosok-sosok itu meraih pekerja itu, mengangkatnya ke udara lalu menyeretnya ke dalam kabut. Jeritannya terdengar memecah malam, lalu hening. Yang tersisa hanya kabut tipis dan bau anyir yang menusuk hidung. Setelah itu, proyek kembali lancar untuk sementara. Tapi Pak Rahmat merasa semakin terikat. Setiap kali ia memberikan tumbal, ia merasa bagian dari dirinya hilang. Tidurnya semakin buruk, wajahnya semakin pucat. Dan yang paling mengerikan, setelah tumbal kedua, mimpi buruknya berubah. Ia tak hanya melihat Jaya dan Sarman, tapi kini juga melihat wajah pekerja kedua yang ia korbankan. Mereka bertiga berdiri di ujung ranjangnya, menatapnya dengan tatapan hampa, lalu perlahan-lahan tersenyum. Kadang, ia mendengar mereka berbisik bersamaan. "Giliranmu akan datang, Pak." Suara itu membuat Pak Rahmat semakin takut. Ia sadar, ia tidak bisa memberi tumbal selamanya. Jalan tol ini bukan sekadar meminta darah, ia meminta jiwa. Dan di sudut pikirannya, muncul satu pertanyaan yang menghantuinya. Sampai kapan ia bisa bertahan sebelum gilirannya sendiri tiba? Setelah tumbal kedua, proyek jalan tol itu akhirnya selesai. Jalan yang dulunya hanya hamparan tanah berbukit kini berubah menjadi aspal mulus yang menghubungkan kota dan kawasan industri. Semua orang menganggap keberhasilan ini sebagai kemajuan. Pejabat daerah meresmikannya dengan meriah. Spanduk besar dipasang, musik dangdut diputar keras-keras, dan wartawan datang meliput. Tapi hanya Pak Rahmat yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik jalan tol itu. Ia berdiri di pinggir jalan, menatap jalur panjang yang membelah bukit. Di matanya, jalan itu seperti urat hitam yang merayap di atas tanah keramat, menutup luka lama tapi tak pernah benar-benar menyembuhkan. Hari pertama jalan tol dibuka, ratusan kendaraan melintas. Mobil pribadi, truk barang, bus antar kota, semuanya melaju dengan lega. Tapi tak butuh waktu lama sebelum kejadian aneh mulai terulang. Di malam pertama, sebuah mobil keluarga mengalami kecelakaan tragis di kilometer 13, tepat di atas bekas galian terdalam. Mobil itu terjun ke pembatas jalan tanpa sebab, padahal cuaca cerah dan jalan lurus tanpa tikungan. Saat petugas datang, mereka menemukan pengemudi masih hidup tapi linglung. Ia hanya bergumam, ada yang menyeberang, ada yang berdiri di tengah jalan. Beberapa hari kemudian, kecelakaan lain terjadi di titik yang sama. Seorang pengendara truk mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di jalur cepat. Saat mencoba menghindar, truknya oleng dan terguling. Anehnya, saat dicek kamera CCTV jalan tol, tidak ada siapapun di sana. Berita itu mulai menyebar. Media lokal menulis tentang jalan tol angker yang memakan korban sejak hari pertama dibuka. Namun pihak pengelola tetap menutupinya, mengatakan itu hanya kesalahan pengemudi. Tapi malam demi malam, korban terus bertambah. Hampir setiap minggu ada kendaraan yang kecelakaan di titik yang sama. Mereka yang selamat selalu bercerita hal serupa. Ada bayangan hitam melintas tiba-tiba, ada sosok yang berdiri di tengah jalan, atau ada suara gamelan samar yang terdengar di dalam mobil sebelum kecelakaan. Pak Rahmat tak bisa lagi tidur tenang. Ia mencoba menjauh dari proyek itu, mengundurkan diri, bahkan pindah ke kota lain. Tapi mimpi buruk tetap mengikutinya. Setiap malam, ia melihat jalan tol itu dalam mimpinya, gelap, sepi, hanya diterangi lampu jalan redup. Di sana, ia melihat Jaya, Sarman, dan pekerja lain yang ia korbankan berdiri di tengah aspal, menatapnya. Belum selesai, kata mereka bersamaan, dengan suara menggema yang membuat darahnya beku. Suatu malam, Pak Rahmat mendapat telepon. Suara di ujung sana panik. Kecelakaan beruntun terjadi di jalan tol. 5 mobil tabrakan berantai tanpa sebab jelas.
Polisi yang datang ke lokasi mengaku mendengar suara aneh dari arah bukit, suara gamelan yang mengalun pelan. Pak Rahmat memutuskan kembali ke lokasi. Malam itu, ia berdiri di kilometer 13, titik yang paling sering memakan korban. Udara terasa dingin meski bukan musim hujan. Di kejauhan, lampu jalan berkedip-kedip seperti kehabisan daya. Saat ia menatap jalan kosong itu, angin tiba-tiba berhembus kencang. Suara gamelan lirih terdengar lagi. Perlahan, kabut tipis muncul dari arah bukit, merayap ke tengah jalan. Dan di dalam kabut itu, Pak Rahmat melihat mereka. Jaya berdiri paling depan, tubuhnya kotor penuh lumpur. Sarman di sampingnya, matanya melotot tajam. Dan di belakang mereka, puluhan sosok lain berdiri, wajahnya pucat, matanya kosong. Mereka semua menatap Pak Rahmat tanpa berkata apa-apa. Lalu dari tengah kabut, muncul sosok tinggi besar tanpa wajah. Tangannya panjang, jari-jarinya hitam dan berlumur tanah. Sosok itu melangkah perlahan ke arahnya. Suaranya berat dan dalam, menggema di kepala Pak Rahmat. Giliranmu. Pak Rahmat mundur ketakutan, tapi kakinya seolah tak bisa bergerak. Sosok-sosok itu semakin dekat. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar, ia tidak bisa melarikan diri. Ia telah menjadi bagian dari jalan tol ini. Malam itu, warga sekitar mendengar suara teriakan panjang dari arah jalan tol. Ketika mereka datang, mereka menemukan mobil Pak Rahmat terparkir di pinggir jalan dengan pintu terbuka. Tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Yang mereka temukan hanyalah jejak kaki basah yang mengarah ke tengah jalan, lalu menghilang begitu saja. Sejak malam itu, jalan tol itu semakin angker. Korban terus berjatuhan. Tidak ada yang tahu pasti berapa banyak nyawa yang sudah direnggut. Namun satu hal pasti, jalan itu tidak akan pernah kenyang. Dan sampai hari ini, jika kau melintas di sana tengah malam, kau mungkin akan melihat bayangan seseorang berdiri di tepi jalan, mengenakan rompi mandor proyek. Ia hanya menatap kosong, seolah menunggu seseorang lewat. Beberapa sopir truk bersumpah mereka pernah melihatnya. Seorang pria pucat berdiri di kilometer 13, dengan mata hampa dan bibir yang bergerak pelan. Jika kau cukup dekat, kau mungkin akan mendengar apa yang ia bisikkan. Jalan ini masih meminta.